Suatu malam, tepatnya di jalan yang dibilang sangat sepi, karena sangat jauh dari permukiman warga, dan tidak ada satupun juga kendaraan yang melewati jalan itu. Seorang gadis cantik, sebut saja Larasati. Dia adalah seorang gadis yang masih dibilang sangat remaja, dan sangat polos itu, rupanya baru saja pulang dari tempat kerjanya. Seharusnya waktu itu, Larasati itu tidak ada lembur kerja, tapi karena dia menggantikan posisi Asi, salah satu teman kerjanya yang manja itu. Asi yang dibilang gadis yang sangat manja dan sering juga dibilang orang yang suka malas-malasan itu, meminta ke atasannya untuk menukar posisi dirinya dengan Larasati. Dan kebetulan, atasannya itu adalah ayah dari Asi, pemilik pabrik garmen itu. Sehingga atasannya pun langsung meminta Asi, putri tunggalnya, untuk pulang lebih awal dan menyuruh Larasati untuk melanjutkan lemburan Asi. Sehingga Larasati pulang dari tempat kerjanya lumayan larut malam. Tanpa keberatan, Larasati pun mengiyakan apa yang disuruh atasannya tersebut. Larasati pun terus berjalan menyusuri jalan pulang yang gelap tanpa lampu, sepi, hening, itu sendirian. Hanya dengan baterai handphonenya di tangan kanannya yang ia gunakan untuk menerangi semua langkah kakinya. Larut demi larut malam, seorang gadis cantik yang bernama Larasati itu pun jalan sendirian melewati jalan yang amat sepi itu. Tiba-tiba mendengar suara jangkrik yang begitu nyaringnya. Ia pun berhenti sejenak dan dalam hati berkata, "Kok baru ini ya aku dengar suara jangkrik sekeras itu? Ada apa ya?" Ucap Larasati dan bertanya dalam hati. "Mungkin ini hanya perasaanku saja," ujarnya lagi. Semakin lama, suara jangkrik itu pun semakin terdengar jelas. Tapi dia tetap tidak menghiraukan suara jangkrik itu. Padahal sewaktu dia kecil, dia sering dibilangin oleh kakeknya jika ia pulang malam sendirian dan tiba-tiba ada suara jangkrik yang begitu kerasnya itu, tandanya ada bahaya yang menghampirinya. Larasati masih tetap tidak menghiraukan suara jangkrik itu. Padahal suara jangkriknya pun semakin dekat, semakin terdengar dengan jelas. Tapi ia tetap cuek dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Dan tiba-tiba datanglah segerombolan anak muda yang bisa dibilang anak pang itu, yang sering suka memalak dan suka membegal ketika ada orang baik, wanita maupun pria, yang melewati jalan tersebut sendirian. Gengs, itu kayaknya ada mangsa tuh," celetuk Pungki dan menepuk pundak Ridwan, salah satu anak pang lainnya. "Gila kau ya, nepuk pundakku segala," gerutu Ridwan, anak pang yang ditapuk pundaknya oleh Pungki. Maaf Wan, aku tadi nggak sengaja," ucap Pungki sembari memperlihatkan gigi ompongnya. "Ketawa lagi, ini tanggung jawab, pundakku jadi sakit sebelah gara-gara telapak tanganmu," ucap Ridwan lagi yang masih nggak terima pundaknya ditepuk oleh Pungki. Sudah, kau itu laki, anak pang bukan sih? Gitu aja sakit, itu baru pakai tangan. Coba kalau aku gorok lehermu," sambung Doni, anak pang lainnya. Iya, aku memang salah, tadi maaf ya Wan," ucap Pungki lagi kepada Ridwan. Sudah, tadi kamu mau bilang apa men ke kita?" tanya Fikri ke Pungki, anak pang lainnya. "Tuh depan kayaknya ada cewek tuh yang lagi jalan sendirian," ucap Pungki kepada yang lainnya. "Mana Ki?" tanya Fikri yang kebetulan matanya kalau buat lihat gak jelas. "Itu loh di depan. Gimana kalau kita susulin saja dia? Kita bantuin dia, lalu kita cegat dia, dan kita senang-senang dengannya," ucap Pungki kepada yang lainnya. "Ayo, siapa takut?" jawab yang lainnya. Mereka terus membuntuti Larasati yang sedang berjalan di depannya. Larasati pun berhenti sejenak sembari berkata dalam hati, "Kok perasaanku kayak ada yang janggal deh. Kayak ada yang membuntuti aku. Tapi siapa ya?" gumamnya dalam hati. Tanpa ragu, Larasati pun akhirnya menoleh ke belakang dan ia melihat segerombolan anak pang yang ingin mencoba membuntuti-nya. "Kalian siapa? Kalian mau apa? Mengapa kalian dari tadi membuntutiku?" ucap Larasati yang sudah mulai merasa aneh dan ketakutan kepada segerombolan anak pang tersebut. "Tenang Neng, kamu jangan takut. Kami anak baik kok," ucap Pungki kepada Larasati dan berpura-pura baik padanya. "Iya Neng, kami cuma kebetulan lewat sini. Dan kebetulan depan kami sudah ada Neng yang lagi berjalan sendirian. Sepertinya Neng baru pulang kerja ya. Kami hanya ingin mengantar Neng pulang,"
Soalnya sekarang sudah larut malam, Neng. Jalan sini juga rawan begal. Kami hanya takut Neng nanti kenapa-napa. Mau kan, Neng? Kami antar Neng pulang, ucap Doni yang mencoba merayu Larasati. Enggak, aku nggak mau. Aku mending pulang sendiri. Aku nggak mau ngerepotin kalian. Aku harap kalian mengerti apa yang aku katakan, ucap Larasati, dan sembari berjalan mundur mencoba menjauh dari segerombolan anak pang itu. Sudahlah, Neng, jangan coba-coba kabur dari kita. Kita kan nggak mau ngapa-ngapain, Neng, ucap Fikri dan Ridwan, anak pang lainnya, sembari terus berjalan mendekati Larasati. Enggak, ya enggak. Aku tidak mau diantarin pulang sama kalian, ucap Larasati, dan bersikeras menolak anak pang tersebut. Sudahlah, langsung sergap aja dia. Jangan biarkan dia lolos, men, ucap Pungki kepada ketiga temannya. Baik, bos, jawab ketiga temannya. Stop, kalian jangan mendekat. Kalian jangan coba-coba sentuh tubuhku. Kalau kalian gak mau saya teriak, ucap Larasati, dan terus berjalan mundur menjauhi anak pang tersebut. Hahaha, apa kamu bilang? Kamu ingin teriak? Silahkan, kalau ada orang yang mendengar teriakanmu, ucap Pungki. Lalu Larasati pun teriak, minta tolong. Kumohon, jika ada orang yang mendengar teriakanku, tolong datang dan selamatkan aku dari anak pang yang brengsek ini, ucap Larasati, berteriak minta tolong dan berharap ada seseorang yang datang dan menolongnya. Larasati pun terus berteriak minta tolong sampai suaranya serak. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang mendengar suara teriakan Larasati dan menolongnya, hingga tubuhnya Larasati lemas karena sudah ditarik sana-sini sama segerombolan anak pang tersebut. Larasati pun terus mencoba berteriak dan mencoba untuk segera lepas dari pegangan anak pang tersebut. Larasati pun berteriak meminta tolong. Percuma, Neng, gak bakal ada yang nolongin Neng, haha, ucap Pungki. Lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku. Sebenarnya kalian ini mau apa sih dariku? Ini ada uang sedikit di dalam dompetku. Kumohon ambillah uang itu dan biarkan aku pulang, ucap Larasati, sembari mencoba untuk bisa lepas dari cengkraman anak pang tersebut. Kami gak butuh isi dompetmu. Kami hanya ingin kau melayani nafsu kami hingga kami puas, hahaha, ucap Pungki lagi. Cuy, lebih baik aku mati daripada aku melayani nafsu bejat orang seperti kalian. Ingat itu, ucap Larasati, lagi-lagi menolak segerombolan anak pang tersebut. Bagaimana ini, bos? Apa kita biarkan dia bebas saja daripada nanti dia mati terus kita harus berurusan dengan polisi, sambung Ridwan. Benar juga apa yang dikatakan sama Ridwan, bos. Aku gak mau dalam penjara lagi, saut Fikri yang sepemikiran dengan Ridwan. Kalian bagaimana sih? Mumpung ada gadis cantik ini. Kalau tidak malam ini, kapan lagi coba kita senang-senang dengan gadis cantik, ucap Pungki, terus bersikeras dengan apa yang ia inginkan. Betul itu, bos. Aku setuju sama bos. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya enggak, bos, timpal Doni. Tapi kan, bos, ucap Ridwan dan Fikri yang masih takut akan berurusan dengan polisi. Sudahlah, mending kalian berdua bantu Doni. Dan ingat, gadis cantik ini jangan sampai lepas. Biar aku saja yang menikmatinya, ucap Pungki. Tapi kan, bos yakin ingin menikmati tubuh gadis ini, timpal Ridwan dan Fikri lagi. Shh, sudah, kalian berdua diam saja, ucap Pungki. Betul itu apa yang dibilang sama bos. Sudahlah, mending kalian berdua bantuin aku. Pegang nih, Neng, biar gak lepas, saud Doni yang sedari tadi memegang tangan Larasati. Sudah, cepat, malah bengong, ucap Doni lagi, yang sudah mulai kesusahan memegang tangan Larasati, yang sudah mulai meronta-ronta, yang ingin mencoba segera kabur. Kumohon Bang Ridwan sama Bang Fikri, tolong lepasin aku dan biarkan aku untuk pulang, ucap Larasati, memohon kepada kedua anak pang itu sembari menangis. Sudah, jangan hiraukan gadis ini ngomong, mending kalian bantuin aku cepetan, timpal Doni lagi. Kumohon, Bang, cuma kalian berdualah yang saat ini aku butuhkan. Please, lepasin aku, Bang, dan biarkan aku pulang, ucap Larasati yang masih bersikeras memohon untuk segera dibebaskan. Ridwan, Fikri,
sambung Pungki sembari melotot kepada kedua anak buahnya tersebut. Baik bos, baik, ucap Ridwan dan Fikri sembari mengangguk. Maaf Neng, kita nggak bisa bebasin kamu, ucap kedua anak pang tersebut. Lepasin aku, kumohon lepasin aku, ucap Larasati sembari meronta-ronta hingga terjadilah perang yang dibawa segerombolan anak pang tersebut menebas leher dan tangan hingga Larasati pun tewas mengenaskan. Dan setelah itu, Pungki, Doni memuaskan nafsu bejatnya kepada Larasati yang sudah terbunuh olehnya. Ridwan dan Fikri pun bingung. Mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua hanya terdiam dan berpasrah jika perbuatan yang ia perbuat dengan bos dan temannya sudah melampaui batas, siap saja masuk penjara. Bos, gimana ini bos? Gadis cantiknya sudah mati. Kita harus kuburkan jasadnya yang lebih layak, biar tidak diketahui bekasnya oleh polisi, ucap Doni yang sudah mulai takut perbuatannya diketahui oleh polisi. Iya bos, kasihan gadis cantik ini. Sebaiknya kita kuburkan dia dengan layak, sambung Ridwan dan Fikri berusaha membujuk bosnya. Sudahlah, tinggal kita buang saja mayatnya. Di daerah sini bukannya ada kali kan? Kita lempar saja ke kali itu, ucap Pungki kepada ketiga anak buahnya. Tapi kan bos, nanti kalau gadis ini jadi setan gimana? Kan dia mati dibunuh oleh kita, sambung Doni yang sudah mulai merasa takut jika gadis tersebut akan datang dan menghantui dirinya. Iya bos, sebaiknya jasad gadis ini dikubur dengan layak. Kami berdua juga takut bos. Takutnya nanti bukan hanya bekasnya diketahui dan kita semua dipenjara. Kami berdua juga takut gadis itu datang untuk balas dendam ke kita semua. Kumohon bos, gadis ini dikubur dengan layak, timbal Ridwan dan Fikri yang terus membujuk bosnya. Tapi sayangnya, bosnya pun tetap tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh anak buahnya. Alah, kalian ini bagaimana sih? Sudahlah, kalian menurut saja sama aku. Mana mungkin orang mati jadi hantu? Apalagi datang untuk balas dendam. Gak mungkin terjadi itu, ucap Pungki terus mengelak. Sudahlah, kalau kalian gak mau bantu aku melempar mayat ini ke kali, biar aku saja sendiri, ucap bosnya lagi. Tapi kan bos, ucap Ridwan, Fikri, dan Doni bersamaan. Sudahlah, kalian bertiga tenang saja, akan aman pasti. Lagi pula jalan di sini sudah seperti hutan sepi. Sudah deh, kita semua gak bakal ketahuan. Gak bakal ada orang yang berani datang ke sini, ucap bosnya sembari menggendong jasad Larasati untuk dibuangnya. Oh ya, kalian tungguin aku ya di situ, ucap bosnya lagi yang sedang berjalan menuju kali tersebut. Gimana ini Wan, Fik, kalau keluarganya tahu kalau anaknya mati dibunuh dan diperkosa sama kita? Aku sama sekali tidak mau masuk penjara lagi kayak dulu, ucap Doni. Aku juga bingung. Kamu sih main setujuin saja. Sudah tahu aku sama Fikri ngelarang. Kalian berdua masih ngotot ingin mencicipi tubuh gadis itu, ucap Ridwan. Iya betul apa yang dikatakan sama Ridwan. Coba aja kamu gak kepincut sama bos, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini, sambung Fikri. Iyalah, aku memang salah, ucap Doni sembari merasa menyesal. Nasi sudah menjadi bubur, tidak akan bisa kembali lagi menjadi nasi. Ingat itu Don, ucap Ridwan dan Fikri. Iyalah, aku memang salah, aku menyesal. Maafin aku gadis cantik, ucap Doni yang terus menyesal akan perbuatannya. Percuma kamu minta maaf Don, gadis cantik itu sudah mati, timbal Ridwan lagi. Kemudian, Pungki pun melempar jasad gadis itu ke kali yang kebetulan tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat ketiga anak buahnya tersebut. Akhirnya selesai juga. Selamat tinggal gadis cantik. Semoga kau segera ditelan buaya, ucap Pungki dan ia segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke tempat ketiga anak buahnya. Gimana bos? Sudah bereskah? Tanya Doni. Iya, sudah. Ayo kita pergi dari sini, ajak bosnya kepada ketiga anak buahnya. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat yang dibilang jalan yang sepi tersebut. Keesokan harinya, keluarga Larasati pun baru saja menyadari
bahwa anak sematawayangnya dari kemarin belum saja pulang dari kerjanya. "Pak, kok anak kita belum juga pulang ya? Kemana dia?" tanya Marni, ibu dari Larasati tersebut kepada suaminya. "Nanti juga pulang, Bu. Mungkin di jalan macet atau lemburan kerjanya double," ucap suaminya. "Tidak mungkin, Pak. Kan kemarin sebelum dia berangkat kerja, dia bilang sama ibu, katanya dia hari itu tidak ada lembur dalam kerjanya," ucap Marni yang sudah merasa khawatir kepada anak perempuan sematawayangnya. "Daripada kamu pusing, terus mikir yang enggak-enggak, mending kamu telepon teman Larasati saja, Bu," pinta suaminya. "Lah iya, Pak. Seharusnya kan anak kita kemarin pulangnya sebelum jam 4 sore. Kalau dia benar-benar gak ada lemburan," ucap istrinya lagi. "Iya, makanya kamu telepon temannya," ucap suaminya. "Iya, Pak. Aku coba dulu. Semoga saja si Larasati nginep di rumah teman-temannya," ucap Marni kepada suaminya. "Iya, semoga saja, Bu," ucap Parto yang sembari menyeruput kopi bikinan istrinya. Kemudian Marni menelpon Salsa, teman Larasati. Tapi tidak nyambung. Padahal Salsa teman yang paling dekat dengan Larasati. "Ya Tuhan, sebenarnya kemana sih kamu, Nak? Kok dari kemarin belum pulang-pulang?" ucap Marni yang sudah mulai khawatir kepada anaknya. "Oh iya, Bu, kamu masih ingat gak sama Asi yang dulu?" kata Larasati, dia anak bosnya yang manja dan suka malas-malasan kalau ada leburan. Tanya Parto kepada istrinya. "Oh iya, aku baru ingat. Larasati pernah bilang begitu sama kita, Pak," ucap Marni. "Ya sudah, kamu coba telepon Asi. Siapa tahu aktif nomornya. Tapi kamu punya kan nomornya?" tanya Parto. "Nanti aku cariin dulu kontaknya." "Alhamdulillah ada, Pak," ucap istrinya. "Ya sudah, buruan telepon," ucap suaminya. "Iya, Pak," ucap Marni. "Nyambung, Pak, nomornya," bisik Marni pada suaminya. "Alhamdulillah. Ya sudah, buruan kamu tanyain Asi," pinta suaminya. "Halo, Assalamualaikum," ucap Marni dari seberang telepon. "Waalaikumsalam. Maaf, kalau boleh tahu ini siapa ya?" tanya Asi yang kebetulan HP-nya di reset. Jadi sudah tidak menyimpan nomornya Ibu Marni. "Ini Ibu Marni, Nak. Ibunya Larasati. Ini benar kan nomornya Nak Asi, temannya Larasati?" tanya Marni lagi di seberang teleponnya. "Oh iya, ada apa, Bu? Tumben telepon aku." "Iya, Bu, ini aku Asi, temannya Larasati," ucap Asi di seberang teleponnya. Begini, Nak, Ibu mau tanya. Tapi ngomong-ngomong, kamu lagi sibuk nggak? Nanti Ibu ganggu kamu," tanya Marni. "Enggak kok, Bu. Kebetulan Asi lagi istirahat. Ngomong-ngomong, tadi Ibu mau tanya apa? Jadi kepo aku," ucap Asi. "Begini, Nak Asi. Larasati dari kemarin belum pulang-pulang dari tempat kerjanya. Ibu dan Bapak sudah khawatir. Kira-kira Nak Asi tahu nggak keberadaan Larasati?" tanya Marni lagi. "Oh, kemarin sih dia ada lemburan, Bu. Dia gantikan posisi aku waktu itu. Biasalah, Bu, badanku sedikit meriang waktu itu. Makanya aku bilang ke atasan supaya ada orang yang gantikan posisi aku yang waktu itu dapat kerja lemburan. Nah, kebetulan Larasati bersedia menggantikan posisi aku. Ya sudah, jadi aku yang pulang kerja lebih awal." "Begitu, Bu, ceritanya," ucap Asi. "Jadi Larasati gantiin kamu. Berarti waktu itu Larasati nggak pulang bareng sama kamu dong?" tanya Marni lagi. "Ya enggak, Bu. Kan waktu itu aku pulang kerjanya lebih awal. Kemungkinan Larasati pulangnya malam, Bu," ucap Asi lagi. "Oh ya sudah, Nak. Terima kasih atas waktunya ya," ucap Marni. "Iya, Bu, sama-sama," jawab Asi. "Pak, gimana nih? Bentar lagi sudah mau siang. Tapi anak kita belum juga sampai rumah. Ibu khawatir, Pak. Firasat Ibu nggak enak. Ibu takut Larasati kenapa-napa," ucap Marni sembari terus khawatir dengan anaknya. "Memangnya tadi kata Asi gimana, Bu? Apa anak kita tidak lagi sama dia?" tanya suaminya. "Enggak, Pak. Asi tidak tahu. Dia taunya kalau Larasati gantikan posisi dia lembur. Jadi kata Asi, anak kita pulangnya malam, Pak. Seharusnya
kalau memang dia pulang malam, pasti semalam dia sudah sampai rumah, Pak, ucap Marni sembari terus meneteskan air matanya. Ya sudah, Bu, kamu tenang dulu ya. Nanti habis zuhur, Bapak mau bilang ke Pak RT, supaya Pak RT bilang juga kepada warga. Terus nanti kita bareng-bareng mencari keberadaan Larasati, ucap Parto seraya mencoba menenangkan istrinya. Iya, Pak. Ya Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa sama anak hamba satu-satunya, ucap Marni sembari bergumam dalam hati. Matahari pun mulai memancarkan cahaya terangnya. Tandanya, hari yang tadinya pagi menjadi siang, dan yang tadinya sejuk menjadi panas. Azan zuhur pun berkumandang. Parto dan Marni istrinya pun melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan mereka pun berzikir dan berdoa memohon kepada Sang Pencipta supaya mereka diberikan petunjuk untuk mengetahui di manakah keberadaan anaknya saat ini. Apakah Larasati masih hidup atau sudah tidak ada? Marni, orang tua dari Larasati, terus berdoa dan terus meneteskan air matanya. Karena ia takut sekali, firasatnya semakin kuat. Ia hanya takut jika dia harus kehilangan anak satu-satunya itu untuk pergi meninggalkan dirinya selamanya. Setelah mereka selesai sholat zuhur, Pak Parto pun mengajak istrinya untuk menemani dirinya ke rumah Pak RT. Ayo Bu, kita ke rumah Pak RT sekarang, ucap Parto mengajak istrinya. Iya Pak, baik, jawab Ibu Marni yang masih mempunyai firasat buruk terhadap anaknya. Kebetulan rumah Pak RT tidak terlalu jauh dari masjid. Parto dan Marni pun bergegas ke rumah Pak RT tersebut. Assalamualaikum Bu, ucap Pak Parto kepada istri Pak RT yang sedari tadi menyirami tanaman bunganya. Waalaikumsalam. Ibu Marni dan Pak Parto, ada apa Pak? Bu, tumben kesini, tanya Vina, istrinya Pak RT. Ibu, ada tamu siapa Bu? Tanya Pak RT dari dalam rumah. Ini Pak, ada Pak Parto bersama istrinya. Katanya ada perlu sama Bapak, ucap Vina kepada suaminya dari depan rumah. Ya sudah Bu, mereka suruh saja masuk, ucap Pak RT kepada istrinya. Iya Pak, ucap Vina. Ya udah Bu, Pak, ayo masuk ke dalam, ajak Vina kepada Parto dan Marni. Iya Bu, ucap Marni dan Parto bersamaan. Silahkan duduk Bu, Pak, ucap Vina dan suaminya. Ngomong-ngomong, kalian berdua ada perlu apa ya? Kok mukanya kayak panik gitu? Tanya Pak RT. Begini Pak, kedatangan kami ke sini, kami mau minta bantuan kepada Bapak dan bantuan para warga untuk membantu mencari keberadaan anak kami yang sedari kemarin tak kunjung pulang dari kerjanya. Kami mohon dengan sangat bantuan dari Pak RT untuk memberitahukan kepada semua warga di sini untuk segera mencari anak saya yang hilang, Pak, ucap Parto kepada Pak RT. Baiklah, insya Allah nanti saya bantu. Tapi sebaiknya kalian harus melaporkannya juga ke polisi, biar nanti kita sama-sama mencari anak kalian, pinta Pak RT. Iya Pak, nanti saya akan menghubungi polisi, ucap Parto mensetujui usulan Pak RT. Mereka pun bergegas menemui warga dan bergegas menghubungi warga satu persatu dengan ponsel yang digenggamnya. Para warga pun akhirnya datang atas perintahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, ucap Sidik bersama warga lainnya. Waalaikumsalam. Ini warga sudah kumpul semua Pak Sidik, tanya Pak RT. Sudah Pak, kecuali Pak Somad. Dia lagi pulang kampung. Katanya sih mau nengok ibunya yang lagi sakit, ucap Sidik. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalian semua sudah tahu tentang atas dasar apa saya mengumpulkan kalian semua untuk datang ke sini, tanya Pak RT. Belum Pak, ucap semua warga serentak. Begini bapak-bapak semua yang ada di sini. Saya sebagai ketua RT yang bertanggung jawab kepada semua warganya, saya perwakilan dari Pak Parto ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk membantu beliau yang sedang kehilangan anaknya. Aku harap kalian bersedia untuk membantu mencari anaknya beliau, ucap Pak RT kepada semua warganya. Iya Pak, kami bersedia Pak, ucap para warga serentak. Gimana Pak Parto dan Bu Marni? Apa sebaiknya kita mulai sekarang saja pencariannya? Tanya Pak RT. Iya Pak,
saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Tadi istri saya juga sudah menghubungi pihak polisi. Dan katanya pihak polisi pun juga bersedia kalau pencariannya dimulai dari hari ini. Ucap Parto menyetujui usulan Pak RT. Oke, bapak-bapak sekalian. Tadi saya sudah bilang sama Pak Parto dan istrinya. Katanya pencarian anaknya dimulai dari hari ini. Apakah kalian semua tidak keberatan? Tanya Pak RT kepada semua warganya. Iya Pak, kami setuju. Dan kami sama sekali tidak keberatan. Ucap salah satu warganya menyetujui usulannya. Setelah usulnya sudah disetujui oleh semua warga, termasuk pihak keluarga yang sedang kehilangan anaknya, akhirnya Pak RT pun memutuskan kepada semua warganya untuk segera pergi untuk mencari keberadaan Larasati. Setelah kurang lebih 4 jaman, mereka dalam melakukan pencarian, dan hasilnya nihil. Larasati pun belum juga ditemukan. Apalagi kedatangan tamu, dan tamu itu adalah hujan air yang begitu derasnya. Sehingga akhirnya Pak RT pun kembali memutuskan untuk segera memberhentikan pencariannya dan kembali dilanjutkan besok lusa. Berhubung cuaca saat ini tidak kondusif dan hari ini sudah mulai petang, sebaiknya kita tunda dulu pencariannya. Kita lanjutkan besok lusa. Bagaimana Pak Narto dan Bu Marni? Apakah kalian bersedia pencariannya dilanjutkan besok lusa? Tanya Pak RT sembari ngiup di pos kampling. Kami berdua sih sebenarnya maunya tepat hari ini juga kita harus sudah menemukan anak kami, Pak. Saya kasihan sama istri saya. Dia selalu menangis dan memikirkan anak kesayangannya. Ucap Parto memelas. Iya Pak RT, benar apa yang dikatakan sama suami saya. Larasati itu sudah menempel di benak kami. Bukan hanya dia karena anak yang rajin dan sangat pintar, baik dan sopan kepada semua orang, tapi dia juga satu-satunya anak kami, Pak. Kami sangat khawatir bagaimana keadaannya sekarang. Dan sekarang dia ada di mana? Ucap Marni sembari terus meneteskan air matanya. Iya, saya tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Apalagi anak satu-satunya. Pasti akan hancur kumur-kumur hatinya. Tapi cuaca hari ini sudah tidak kondusif, Bu, Pak. Hari juga sudah mulai petang. Apa sebaiknya kita lanjutkan besok saja? Ucap Pak RT kepada semua warganya. Iya Bu, Pak, pencarian hari ini kita tunda dulu. Kita lanjutkan besok saja. Sambung Momon, salah satu warga lainnya. Iya Pak, Bu, betul apa yang dikatakan Pak RT dan Momon. Kita lanjutkan besok saja. Lagi pula bentar lagi juga mau maghrib. Timpal danang warga lainnya. Bagaimana ini Bu? Apakah Ibu mau kalau pencariannya dilanjutkan besok? Tanya Parto kepada istrinya. Tapi kan Pak, aku maunya malam ini Larasati sudah ada di rumah. Ucap Marni, terus kekeh dengan pendiriannya. Ibu sayang, bentar lagi sudah mau maghrib. Cuacanya tidak kondusif pula. Sudahlah Bu, kita nurut saja sama apa kata Pak RT dan para warga yang sudah bersedia membantu kita untuk mencari keberadaan Larasati. Ucap Parto sembari menasihati istrinya tersebut. Baiklah, asalkan Larasati cepat diketemukan juga dengan kita ya Pak. Ucap Marni kepada suaminya. Semoga saja Bu. Pokoknya kita harus terus berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita segera dipertemukan dengan anak kita Bu. Ucap Parto kepada istrinya. Iya Pak, semoga saja Larasati tidak kenapa-napa ya. Ucap Marni sembari terus menahan rasa khawatir yang begitu lengket di hatinya. Bagaimana Pak, Bu, apakah kalian setuju kalau pencariannya dilanjutkan besok? Tanya Pak RT lagi. Ya sudah Pak RT, tidak apa-apa. Ucap Parto dan istrinya pun akhirnya ikut juga menyetujui usulan Pak RT. Bapak-bapak sekalian, untuk pencarian Larasati kita lanjutkan besok saja ya. Berhubung cuaca hari ini lagi tidak kondusif dan pihak keluarga Larasati pun sudah mensetujuinya. Dan sepertinya hujan pun sudah mulai reda. Sebentar lagi juga sudah maghrib. Jadi sebaiknya kita pulang saja ke rumah masing-masing. Ucap Pak RT lagi kepada semua warganya. Iya Pak RT, siap. Seru warganya. Saya beserta istri saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu keluarga saya yang lagi terkena musibah kehilangan anak satu-satunya. Dan saya beserta istri saya ingin mengucapkan banyak berterima kasih juga kepada Pak RT
yang sudah ikut berpartisipasi, ucap Parto kepada semua warganya dan kepada RT-nya. Iya, sama-sama Pak. Bu, itu juga sudah kewajiban saya sebagai ketua RT untuk ikut membantu warganya yang lagi kesusahan, jawab Pak RT. Iya Pak, bagaimana jika kalian semua mampir dulu ke rumah kami bapak-bapak dan juga Pak RT? Kita ngopi-ngopi dulu sebelum pulang ke rumah masing-masing, ucap Parto beserta istrinya. Iya, sama-sama Pak. Kami juga berterima kasih atas tawaran ngopi-ngopinya tadi, jadi ngerepotin bapak dan ibu ini. Lain kali saja ya Pak. Maaf sebelumnya, bukan kami bermaksud menolak pemberian ibu dan bapak, tapi kami takut istri kami pada nyariin kalau malam belum juga sampai ke rumah, ucap Momon mewakili warga lainnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau Pak RT sendiri sih mau mampir dulu nggak Pak? Tanya Parto. Terima kasih Pak Parto dan Bu Marni. Mungkin lain waktu saja ya. Maklum Pak, istri dan anak cuma berdua di rumah, jadi saya kurang enak kalau pulangnya kemalaman, jawab Pak RT. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Malam pun tiba. Seperti biasa, segerombolan anak pang itu pun kembali menjalankan aksi bejatnya sebagai pembegal di jalan yang sangat sepi. Pungki, Ridwan, Fikri, dan Doni malam itu sedang asik-asikan menunggu mangsa berikutnya dengan duduk santai di tempat base campnya. Tidak lupa pula sebotol minuman bir yang mereka minum beserta kacang dan snack lainnya sebagai teman makan malamnya. Doni yang sedari tadi duduk di teras dan bersandar di tembok base camp sembari mendengarkan musik rock dari headsetnya. Tiba-tiba, musik yang didengar dari headset di kedua telinganya tersebut tiba-tiba berubah menjadi suara rintihan wanita yang sedang menangis. Doni pun kaget, dan segeralah dia melepas headset yang ada di kedua telinganya tersebut. Astaga, suara apa tadi? Ucap Doni kaget. Kamu kenapa Don? Tanya Fikri, teman gengnya yang kebetulan ikut kaget dan sedari tadi duduk di sampingnya. Nggak apa-apa kok Fik, ini tadi aku kaget sendiri, volumenya aku lupa kecilin, jadi aku kaget, ucap Doni berusaha membohongi Fikri, teman gengnya tersebut. Oh, kirain kenapa? Soalnya tadi muka kamu langsung memerah kayak orang lagi kasmaran gitu. Makanya Don, kalau dengerin musik itu dikontrol dulu volumenya, jangan cuma asal, kan jadi kaget sendiri. Pasti sakit tuh telinganya, ucap Fikri kepada Doni sembari mengejek. Haha, iya nih jadi sakit telinga aku. Bisa saja kamu, memangnya ada cewek yang mau sama aku, ucap Doni. Ya kali aja, kamu kan lagi kasmaran sama Ijah, anak Pak Parjo itu, ucap Fikri sembari terus mengejek. Ogah, aku sama dia, Medik sama Ani, ucap Doni sembari terus mencoba melupakan suara rintihan wanita yang dia dengar. Ani yang jadi poluan itu, memangnya dia mau sama kamu Don? Gila kamu, seleranya tinggi banget, ucap Fikri terus mengejek. Ya tidak apa-apa kali, suka-suka aku. Ngapain kamu sewot? Kamu iri ya? Kamu kan pernah cintanya ditolak sama Nur, ucap Doni balas mengejek Fikri. Sudah, diam kamu Don, itu masa lalu. Lagi pula dia sekarang bukan selera aku, ucap Fikri sedikit kesal karena ejekannya dibalas sama Doni temannya. Iya, gitu aja galau, biasa saja kali. Aku cuma bercanda. Sudahlah, jangan galau begitu. Ya enggak? Kita nikmati kejumpulan ini yang penuh dengan uang dan uang, ucap Doni mencoba membuat Fikri ketawa lagi. Beberapa waktu kemudian, Doni yang sedari tadi duduk santai sembari menyandarkan punggungnya di dinding teras base campnya, dan tidak pula jemarinya yang sedang asik memijit-mijit ponselnya. Tiba-tiba, Doni kembali mendengar suara rintihan dan tangisan seorang wanita yang sama persis dengan sebelumnya yang ia dengar di headsetnya. Suara tersebut semakin dekat, semakin terdengar dengan jelas, sehingga membuat Doni memberanikan tekadnya dan menahan rasa takutnya. Ia pun akhirnya pergi untuk mencari sumber suara tersebut. Hingga tanpa ia sadari, ia sudah jalan terlalu cukup jauh dari tempat nongkrong ia bersama ketiga temannya. Lama-kelamaan, suara itu pun kembali menghilang. Doni berdiri tegap sembari celingkukan kebingungan karena ia berpikir ia tidak akan kembali ke tempat yang ia pernah membunuh dan memperkosa seorang gadis bersama bosnya. Tapi ia malah berdiri tepat di samping tempat kejadian tersebut. Loh, kok
tempat ini kayak aku kenal. Ini kan tempat aku membunuh dan memperkosa gadis cantik itu sama bos, gumamnya. Kok aku tiba-tiba di sini? Lalu suara tadi kemana? Kok tiba-tiba tidak terdengar lagi? Aneh, gumamnya. Dan tiba-tiba, Bang Doni, ucap Larasati lirih, memanggil Doni dari kejauhan. Waduh, siapa lagi itu memanggil aku? Gumamnya sembari menggaruk lehernya yang sudah mulai merinding dan bulu kuduknya jebrik. Bang, Doni, malam ini juga kau harus mati, ucap Larasati semakin dekat, sembari terus tertawa. Untuk siapapun yang ada di sini, tolong jangan ganggu aku. Aku gak mau mati. Aku cuma nurutin perintah bos. Itu bukan 100% salah aku. Jadi kamu sebaiknya jangan ganggu aku. Kumohon jangan ganggu aku, ucap Doni berkali-kali, yang sudah mulai ketakutan jika dirinya malam itu akan mati. Semua sudah terlambat, Bang. Pokoknya kamu harus mati malam ini juga, ucap Larasati. Doni pun terus berlari dan berteriak minta tolong agar siapapun yang mendengar teriakannya dapat menolongnya. Dan ia berharap ketika temannya itu juga mendengar. Doni pun terus berlari dan berteriak minta tolong agar siapapun yang bisa mendengar teriakannya itu bisa datang dan segera menolong dirinya. Doni pun berharap ketika temannya pula juga bisa mendengar dan menolongnya. Dengan rasa takut yang begitu dahsyat, Doni pun berlari dengan sekuat tenaga demi bisa lolos dari arwah Larasati tersebut. Sedangkan Fikri yang baru saja kembali keluar sembari menenteng gelasnya yang berisi bir, tiba-tiba dikagetkan dengan sosok wanita berambut panjang terurai dengan leher yang sedikit tengkleng dan terus mengeluarkan darah dan belatung. Darah yang terus mengalir dari leher sosok wanita tersebut beserta belatung yang terus keluar dan terus berjatuhan. Itu membuat bila tercium bau itu sangat busuk dan sangat anyir. Fikri pun dengan kagetnya langsung menjatuhkan gelas yang ditentengnya tersebut. Fikri terpaku, mukanya pucat dan badannya bergemetar, merinding, bulu kuduknya pun jabrik. Dengan rasa takut yang begitu dahsyatnya, itu yang membuat kaki Fikri pun kaku dan tidak bisa untuk dilangkahkan. Mulutnya pun sangat susah untuk berteriak. Suara apaan itu? Ucap Ridwan kaget, yang masih di dalam bersama bosnya. Paling suara tikus itu atau kucing, ujar bosnya. Gak mungkin bos, suara itu tadi seperti gelas jatuh dari luar, ucap Ridwan lagi. Ya mungkin itu gelasnya salah satu dari Fikri dan Doni yang jatuh karena kesenggol, mungkin terus pecah, ujar bosnya sembari bercanda. Gak bos, ini serius, pasti ada yang tidak beres di luar. Atau jangan-jangan ada apa-apa di luar. Coba, ayo kita lihat bos, aku penasaran, ajak Ridwan kekeh kepada bosnya. Udah, ayo, balas bosnya sembari menguap karena ngantuk. Mereka pun bergegas keluar dan langsung menemui Fikri yang masih berdiri kaku dan badan gemetar. Sedang apa kamu Fik di situ? Tanya Ridwan dan bosnya yang mulai merasa aneh melihat Fikri yang masih berdiri kaku. Ada setan itu, teriak Fikri terbata-bata sembari mengacungkan tangannya ke sosok wanita tersebut. Setan? Mana setannya? Biar nanti aku bejek-bejek kalau ketemu, ucap bosnya yang sedari tadi belum melihat sosok wanita tersebut. Apa beneran Fik? Tadi kamu lihat setan? Tanya Ridwan yang belum juga melihat sosok wanita tersebut. Iya bener, aku gak bohong. Orang jelas-jelas tadi pas aku keluar sambil nenteng gelas, tiba-tiba setan itu melayang di depanku, ucap Fikri. Aku takut Wan, kalau setan itu gadis yang kemarin kita bunuh. Dia datang lagi menemui kita semua untuk membalaskan dendamnya sama kita semua, ucap Fikri yang masih berkeringat dingin bercucuran. Aduh, gimana ini bos? Kalau yang dikatakan sama Fikri itu benar gimana? Kalau gadis itu benar-benar datang untuk balas dendam gimana? Ucap Ridwan yang terus bertanya kepada bosnya. Alah, kalian ini sudahlah. Mana mungkin sih gadis itu datang menemui kita? Dia kan sudah mati. Lagian, aku dari tadi gak lihat tuh yang dilihat sama si Fikri.
Timbal Pungki yang masih tidak percaya sama omongan si Fikri. Sumpah, demi Allah, Wan, bos, aku tadi benar-benar lihat dengan jelas bahwa setan itu mirip sekali dengan gadis yang kita bunuh, ucap Fikri, sembari mencoba untuk membuat Ridwan dan Pungki mempercayainya. Iya Fik, aku percaya sama kamu kok. Memang benar sih, kalau ada salah satu manusia yang mati dengan tidak wajar, pasti dia akan gentayangan. Apalagi ini matinya dibunuh. Sudah jelaslah dia datang lagi untuk balas dendam ke si pembunuhnya, ucap Ridwan sembari melirikkan matanya ke bosnya. Kok lirikannya ke aku sih, Wan? Kan yang memperkosa sama membunuh kan bukan cuma aku, ada Doni juga. Tapi ngomong-ngomong, kemana nih Doni? Kok dari tadi aku nggak lihat? Ucap bosnya dan bertanya. Iya kok Fik, kemana Doni? Bukannya dari tadi sama kamu ya? Tanya Ridwan kepada Fikri. Nah itu, dari tadi juga nyariin tapi nggak ada. Malah adanya setan itu. Loh kok setannya tiba-tiba ngilang? Ucap Fikri, seraya menuju ke arah yang waktu itu ada setan melayang. Jangan-jangan setan itu sekarang lagi mencari Doni lagi. Gawat, gawat ini gawat. Atau mungkin jangan-jangan Doni malah sudah mati dibunuh sama setan itu, timbal Ridwan. Ya sudah, ayo kita cari Doni. Aku khawatir Doni nanti kenapa-napa, ajak bosnya kepada kedua anak buahnya. Mereka pun bergegas meninggalkan tempat tongkrongannya dan pergi mencari keberadaan si Doni. Doni yang terus berlari dan terus berteriak minta tolong. Kini ia sudah begitu lelahnya dan kehabisan banyak tenaga. Dan ia pun menahan rasa takut yang begitu dahsyatnya. Sehingga ia terus mengeluarkan banyak keringat dingin. Ia pun akhirnya terjatuh dan pingsan. Ketiga temannya yang sedang terus mencari si Doni dan terus memanggil-manggil nama Doni. Akhirnya mereka bertemu lagi dengan sosok Larasati yang terus tertawa sembari berkata, "Teman kalian sudah mati," ucapnya. Enggak mungkin. Teman kita, si Doni sudah mati. Dia masih hidup. Cuma saja kita belum tahu di mana dia sekarang, ucap Ridwan dengan beraninya menjawab omongan Larasati. Kalian sudah terlambat. Teman kalian harus menerima akibatnya. Terutama kau bos busuk. Kau harus mati malam ini juga, ucap Larasati sembari mencoba menarik Pungki dari kedua temannya. Dan Larasati pun bergegas mencekik Pungki hingga Pungki tewas. Fikri dan Ridwan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya rasa takut yang mereka rasakan. Bagaimana ini? Apa sebaiknya kita pergi saja dari sini? Aku takut, Wan. Nanti giliran kita yang mati, ucap Fikri. Ngomongnya jangan gitu. Nanti kalau dia dengar gimana? Ucap Ridwan. Sekarang tinggal kalian yang harus mati, ucap Larasati lagi. Tidak, kami tidak mau mati. Ridwan dan Fikri mencoba lari terpontang-panting dengan sekuat tenaga mereka hingga sosok Larasati pun akhirnya kembali menghilang. Syukurlah, setan itu sepertinya sudah menghilang dan tidak mengejar kita lagi, ucap Fikri sembari nafasnya tersengal-sengal. Iya Fik, ya udah, ayo kita lanjutkan lari. Malam ini kita harus menemukan Doni secepatnya. Takutnya nanti giliran dia yang dibunuh sama sosok wanita itu, ucapnya. Aku yakin 100% Doni itu belum mati, Fik, ucap Ridwan seraya nafasnya juga masih tersengal-sengal. Iya, semoga saja, jawab Fikri. Dan seketika di tengah perjalanan mereka berlari, tiba-tiba mereka berdua pun melihat seseorang yang tergeletak di tanah samping kali tempat terbunuhnya Larasati. Wan, itu siapa, Wan? Yang tergeletak di tanah, tanya Fikri yang masih nafasnya tersengal-sengal. Mana? Tanyanya. Itu samping kali, ucap Fikri sembari menunjuk seseorang tersebut. Ya udah, ayo kita samperin. Kali saja dia Doni teman kita, jawabnya. Iya Wan, semoga saja. Mereka pun bergegas menghampiri seseorang yang sedang tergeletak di tanah dan sampailah di tempat tersebut. Doni, Wan, ucap Fikri kaget sembari jongkok setelah membalikkan tubuh Doni yang miring. Yang benar kamu. Iya, makanya sini, jangan berdiri mulu.
Ya ampun, Doni. Kenapa kamu jadi kayak gini? Kamu masih hidup kan? Jangan mati dulu, Don. Nanti sepi tidak ada kamu. Biar bos aja yang mati. Kamu jangan, ucap Ridwan. Ridwan, bukannya bantuin aku untuk membangunkan si Doni. Malah kamu ngerompet gak jelas, ucap Fikri sembari geleng-geleng. Iya, maaf. Sebaiknya kita besok pagi harus cepatnya mencari alamat keluarga gadis cantik itu. Kita jujur saja sama mereka bahwa anak wanita yang sudah mati dibunuh dan diperkosa sama kita, ucap Ridwan sepanjang perjalanan. Iya, aku setuju. Lebih baik kita semua ngaku daripada nanti kita diganggu mulu. Kita jujur saja sama keluarganya, walaupun kita harus masuk penjara. Tapi itu lebih baik, ucap Fikri. Sampai tak terasa, mereka keasikan mengobrol di sepanjang perjalanan. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat base camp tempat tongkrongannya. Dan pada saat mereka mau mencoba masuk ke dalam base campnya, tiba-tiba mereka mendengar lagi suara wanita merintih dan menangis di dalam base camp atau tempat tongkrongannya. Shh, kalian dengar suara wanita merintih gak? Sepertinya asal suara itu ada di dalam, tanya Ridwan sembari memberi isyarat menutup bibirnya dengan jari telunjuknya agar kedua temannya tidak berteriak. Suara apa, Wan? Tanya Fikri dan Doni bersamaan. Shh, jangan keras-keras ngomongnya, nanti mereka dengar, pinta Ridwan. Suaranya mirip dengan yang tadi kamu bercerita ke aku sama Fikri. Jangan-jangan suara setan itu lagi, ujar Fikri yang masih keringat dengan sosok Larasati tersebut. Karena mereka tidak mau bertemu lagi dengan sosok wanita itu, mereka memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tempat tongkrongannya, dan mereka kembali bersepakat untuk mencari tahu alamat Larasati tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 3. Itu tandanya malam yang sebentar lagi mau menjadi pagi, dan gelap akan menjadi terang. Dengan hawa yang dingin dan kantuk yang sedari tadi mereka rasakan, tiba-tiba menjadi semangat demi cepat-cepat bebas dari teror sosok wanita tersebut. Pagi pun tiba. Seperti biasa, Parto dan Marni istrinya beserta Pak RT dan warganya kembali mencari Larasati. Ridwan dan kedua temannya tiba-tiba berpapasan dengan salah satu warga yang sedang ikut mencari Larasati. Permisi bang, saya mau tanya, kira-kira kalian bertiga pernah lihat gadis ini gak? Tanya Kevin, salah satu warga yang ikut mencari Larasati bersama Pak RT, seraya menyodorkan ponsel yang ada foto Larasati. Loh, Wan, Fik, kok fotonya mirip dengan gadis yang kemarin kita bunuh? Bisik Doni kepada kedua temannya. Oh iya ya, kok bisa mirip banget? Jangan-jangan bapak ini lagi nyariin gadis itu lagi, ucap Fikri. Shh, kalian pada diam dulu. Nanti kalau bapak ini dengar gimana? Timbal Ridwan seraya memberi isyarat. Kok pada diam sih? Ucap Kevin. Maaf pak, tadi bapak mau tanya apa ya ke kita bertiga? Ucap Ridwan terbata-bata sembari berpura-pura tidak mendengar pertanyaan Kevin. Kalian bertiga pernah lihat gadis yang di foto ini gak? Tanya Kevin seraya menyodorkan foto Larasati. Iya, kami pernah lihat. Tapi dia jalan ke sebelah sana, jawab Ridwan seraya menunjuk ke arah jalan yang dekat dengan kali. Ridwan, ucap kedua temannya serentak sembari melirik mata Ridwan. Shh, sudahlah, kalian tenang saja, balasnya. Tapi kan Wan, apa kamu yakin kamu mau dipenjara? Bisik kedua temannya. Shh, diam, balasnya. Ngomong-ngomong, bapak siapanya gadis itu ya? Memangnya gadis itu kemana? Tanya Ridwan lagi kepada Kevin. Saya tetangga gadis ini. Saya juga kurang tahu gadis ini pergi kemana. Keluarganya meminta bantuan saya beserta warga lainnya untuk mencari keberadaan gadis ini, Bang. Saya dan warga lainnya sudah mencari kemana-mana. Sampai pelosok penjuru dunia pun masih belum bertemu gadis ini. Saya juga heran, sebenarnya gadis ini pergi kemana ya? Kasihan keluarganya khawatir, jawabnya. Oh, begitu ya Pak. Kita bertiga terakhir lihat itu waktu gadis itu pulang dari kerjaan. Lalu dia jalan ke arah jalan yang dekat dengan kali, Pak, kata Ridwan. Kok kalian bisa lihat? Memangnya kalian saat itu dari mana? Dan mau kemana?
Tanya Kevin. Kita waktu itu dari masjid. Serobot Doni berbohong. Oh begitu. Terima kasih ya infonya. Ya sudah, Bapak mau pergi dulu, mau menemui yang lain, jawabnya. Mereka pun mencoba mengikuti Kevin, dan Kevin pun segera melaporkannya ke Pak RT dan keluarga beserta warga yang lain. Pak RT, teriak Kevin, seraya menghampiri Pak RT dan lainnya. Iya, ada apa Pak Kevin? Tanya Pak RT. Ini, saya tadi mau mengonfirmasikan kepada kalian bahwa ada 3 pria memberitahu saya bahwa mereka pernah melihat Larasati dari arah sana, Pak. Ucap Kevin, seraya menunjuk arah jalan dekat kali tersebut. Kamu yakin yang dikatakan ketiga pria itu kalau Larasati pernah lewat ke sana? Tanya Pak RT lagi. Iya, Pak, ketiga pria itu tadi bilangnya begitu. Katanya pas malam-malam mereka melihatnya. Tapi tadi Bapak ketemu dengan orang yang asli sini, jalan yang dekat kali itu rawan begal. Dan katanya ada anak pang yang nongkrong di sana. Jadi kalau malam sepi, jangan-jangan tadi yang saya tanyain itu anak pang. Soalnya wajah-wajahnya serem semua. Iya, bisa jadi itu. Tapi sebaiknya kita jalan ke arah kali itu. Siapa tahu di sana kita dipertemukan dengan Larasati. Kamu bilang sama keluarganya ya, ucap Pak RT. Iya Pak, siap. Kevin pun bergegas menghampiri Pak Parto beserta Bu Marni yang sedari tadi masih duduk di semak-semak pinggir jalan. Pak Parto, Bu Marni, teriak Kevin yang mau menghampirinya. Iya, ada apa Pak Kevin? Tanya Parto sambil bangkit dari semak-semak. Begini Pak, saya disuruh sama Pak RT untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut bersama saya dan yang lainnya pergi ke arah jalan dekat kali. Dan tadi saya juga sempat bertanya sama 3 pemuda. Dan katanya mereka pernah melihat Larasati lewat sana waktu malam-malam. Kali aja kita di sana dikasih petunjuk, Pak, ucap Kevin. Ya sudah, ayo kita semua ke sana, ajak Parto. Mereka pun bergabung dengan warga lainnya dan langsung pergi menuju ke arah jalan yang dekat kali tersebut. Gawat ini gawat. Kalau sampai mereka melihat mayat gadis itu mengapung di kali itu gimana? Habislah sudah riwayat kita, timpal Doni. Sudahlah, kalian jangan ngoceh mulu kayak burung bebet. Sudah, kita mending pikirin saja bagaimana caranya supaya kita tidak ketahuan sama mereka. Memangnya kalian berdua mau masuk penjara? Hah? Aku sih ogah, ucap Ridwan. Dan pada saat mereka bertiga masih berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dihantui lagi dengan sosok wanita yang ternyata itu Larasati yang sedang duduk di batang pohon besar. Tepatnya di atas kepala mereka. Larasati dengan wajah seramnya itu terus tertawa sembari berkata kepada ketiga anak pang itu, "Kalian bertiga harus bilang ke semua orang yang sedang mencariku jika memang kalianlah yang telah membunuh dan merusak kehormatanku. Jika kalian ingin selamat, tapi jika kalian tidak mengakui ke semua orang, kalian bertiga akan menyusul bos busuk yang kalian banggakan itu ke neraka jahanam," kata Larasati, lalu tiba-tiba menghilang. Tidak, kita nggak mau mati, teriak Doni semakin ketakutan. Suara siapa itu di balik pohon? Teriak warga lainnya yang berjalan paling belakang dan mendengar teriakan Doni, anak pang tersebut. Shh, Doni, kau gila ya? Itu mereka jadi dengar kamu teriak. Sudah tahu kita lagi membuntuti mereka, cetus Ridwan. Iya tuh Doni. Kalau mereka lihat kita di sini gimana, Don? Bisa-bisa kita semua gagal untuk membuntuti mereka, timbal Fikri. Kemudian, mereka bertiga pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menyusul Pak Herman yang tadi mendengar teriakan Doni. Pak Herman yang sempat berhenti sejenak karena mendengar teriakan Doni dari arah pohon besar, akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya ke arah kali tersebut dan menyusul Sosro yang saat itu berjalan di depannya. Tadi suara apaan itu? Jangan-jangan setan lagi, gumam Herman dalam hati. Herman dan Sosro pun akhirnya bergabung dengan yang lain setelah tertinggal dengan yang lain, karena yang lain sudah sampai duluan di jalan dekat kali dan mereka berdua baru sampai, sehingga Pak RT pun akhirnya bertanya kepada kedua bapak-bapak tersebut. Di mana saja kalian? Tanya Pak RT.
Anu Pak, tadi saya nunggu Pak Herman. Tadi Pak Herman berhenti sejenak. Katanya dia mendengar teriakan dari pohon besar itu. Ucap Sosro. Apa betul begitu Pak Herman? Tanya Pak RT lagi. Iya Pak, tadi pas saya berjalan paling belakang, tiba-tiba saya mendengar teriakan. Kalau nggak salah begini Pak. Tidak, kami nggak mau mati. Begitu Pak, saya dengarnya. Sudah saya sapa, tapi tetap tidak ada jawaban. Daripada saya tinggal sama yang lain, mending saya balik ke yang lain. Malah ketinggalan kita berdua sama Pak RT dan yang lainnya. Makanya tadi saya dan Sosro baru sampai ke sini. Maaf ya Pak, kami telat, ucap Herman. Ya sudah, nggak apa-apa, balasnya. Dan seketika, ketika mereka sampai di jalan dekat kali, tiba-tiba ketiga anak pang tersebut mendatangi mereka dan mengakui semua kesalahan yang mereka pernah perbuat. Permisi bapak-bapak, bolehkah kami bergabung dengan kalian? Ucap Ridwan. Pak RT pun yang baru saja duduk di semak-semak akhirnya bangkit dan berkata, boleh, silakan duduk. Ngomong-ngomong, kalian bertiga siapa? Dan ada perlu apa kalian bertiga ikut gabung dengan kami? Tanya Pak RT. Anu Pak, jawabnya. Loh, kalian bertiga kan yang waktu itu berpapasan denganku. Ini loh Pak, yang waktu itu saya tanyain mereka bertiga, juga yang pernah lihat anak Pak Parto lewat sini. Serobot Kevin. Maaf ya Mas, tadi kalian mau ngomong apa? Tanya Pak RT lagi. Anu Pak, yang dikatakan Bapak tadi betul. Kami bertiga pernah lihat anak Pak Parto pulang kerja lewat sini, balas Fikri. Lalu anak saya pergi kemana Mas? Serobot Bu Marni. Bu, tenang dulu Bu, biar mereka jelasin dulu, ucap Parto suaminya. Tapi kan Pak, Ibu khawatir banget. Ibu juga takut kalau anak kita kenapa-napa, ucap istrinya yang kembali meneteskan air matanya karena khawatir. Iya Bu, Bapak juga begitu. Tapi sebaiknya kita tenang dulu. Kita dengerin saja penjelasan mereka sama Pak RT, pinta suaminya. Sok dilanjut Pak, Mas, ngomongnya. Maaf, tadi istri saya memotong pembicaraan kalian, ucap Parto kepada Pak RT. Iya, tidak apa-apa Pak, balasnya. Jadi begini Pak, Bu, maksud dari kedatangan kami bertiga ke sini, kami itu mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa sebenarnya anak Pak Parto dan Bu Marni itu sudah meninggal dunia dan jasadnya dibuang di kali itu, ucap Ridwan seraya menundukkan kepalanya bersama kedua temannya. Apa? Anak kita sudah meninggal? Ucap Parto kaget bersama istrinya. Enggak mungkin. Kalian lagi bercanda kan? Tanya Marni yang masih tidak percaya bahwa anaknya telah tiada. Apa benar anak Pak Parto dan Bu Marni sudah meninggal? Tanya Pak RT lagi. Iya Bu, anak Bapak sama Ibu sudah meninggal, balasnya. Kalian ini mau ngerjain kita semua ya? Mana mungkin anak saya sudah meninggal, kata Pak Parto yang masih tidak percaya. Ibu sama Bapak tenang dulu ya, biar coba Bapak saja yang bertanya, ucap Pak RT lagi. Sebenarnya waktu itu aku dan almarhum Bos Pungki sudah memperkosa anak Pak Parto dan Bu Marni. Karena dia berusaha menolak kita, kita pun langsung membunuhnya dan memperkosanya, jelas Doni. Apa kamu bilang? Jadi kalian sudah memperkosa dan sudah membunuh anak kami? Maksud kalian apa? Hah? Kalian ini? Sudah Pak, sudah, tenang dulu, ucap warga lainnya yang mencoba menenangkan Parto yang sudah terpaut emosi. Tapi kan Pak, mereka bertiga itu brengsek. Bisa-bisanya sudah melakukan seperti itu ke anak saya. Saya nggak terima Pak, jawabnya seraya kekeh, ingin segera lepas dari cengkraman warga yang lain dan ingin segera memukul ketiga anak pang tersebut. Iya, Bapak sabar dulu Pak, istighfar Pak, timpal warga lainnya. Tidak Pak RT, pokoknya mereka harus segera dipenjara, atau kalian dipenjara seumur hidup, biar mereka merasakan perbuatan yang tidak pantas untuk dimaafkan itu, ucap Pak Parto. Pak, anak kita sudah meninggal. Dia tidak bisa hidup lagi Pak, ucap Marni disela isak tangisnya.
yang sudah mempunyai firasat buruk dari pertama anaknya menghilang. "Bakar hidup-hidup saja mereka, Pak RT. Jangan hanya di penjara. Biar mereka merasakan apa yang dirasakan anak saya," ucap Marni yang terus menangis terseduh-seduh hingga ia pingsan. Bu, bangun Bu," teriak Parto yang masih dengan cengkraman warga. "Sudah, lepaskan saya. Saya mau ke istri saya," ucap Parto yang terus mencoba ingin segera terlepas dari cengkraman warga. "Bapak-bapak sekalian, kita bagi tugas. Pak Kevin, Pak Sosro, Pak Herman, kalian jangan biarkan ketiga pemuda itu kabur. Dan warga lainnya, ayo kita bantu Pak Parto untuk mengangkat istrinya. Dan segeralah kita bawa ke puskesmas terdekat dari sini," ucap Pak RT. Mereka pun akhirnya menjalankan yang diperintahkan oleh Pak RT. Dan beberapa waktu kemudian, polisi beserta tim SAR pun datang dan langsung berbagi tugas untuk menangkap ketiga anak pang tersebut beserta mencari jasad Larasati di kali tersebut. Dan akhirnya, setelah tim SAR mencoba mencari jasad Larasati yang dibuang di kali pun akhirnya ditemukan, dan Marni pun sadar dari pingsannya. Lalu langsung menemui jasad Larasati yang sudah tinggal tengkorak dan tulang belulangnya saja. Marni yang terus menangis di dalam genggaman pelukan erat suaminya, dan ia berdua masih tidak menyangka bahwasanya anak satu-satunya itu telah pergi meninggalkan mereka berdua untuk selama-lamanya. Dan ketiga anak pang itu pun akhirnya mendikam di penjara seumur hidup. Dan Larasati pun sekarang sudah tenang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.